Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari cukup panas, kayaknya mau hujan lagi. Pertemuan pertama kita membahas tentang apresiasi puisi. Ya, masih bicara tentang unsur intrinsik. Ini perhatikan benar-benar, ya, jangan nanti Anda buat konten Anda salah. Yang kita bahas sekarang ini, yang pertama bicara tentang imaji. Kedua tentang diksi, ketiga tentang kata konkret. Itu dulu, ya. Nanti baru kita bicara tentang rima dan irama. Nah, itu Anda cari dulu. Sambil menghabiskan makanan Anda cari dulu di Google. Ya, cari dulu. Jangan siap menampung aja gitu. Cukup makanan aja yang tidak perlu dipikirkan nampung. Yang lain pikir dulu. Harus ada modal dulu. Cari. Apa itu imaji? Apa itu kata konkret? Apa itu diksi? Anda pahami maknanya, lalu kalau bisa Anda parafrasekan dengan bahasa Anda dengan contoh. Ya, dengan contoh. Silahkan. Saya nyampaikan ini karena barangkali kemarin mungkin kalau Anda sudah menyebutkan itu, istilah itu dalam mencari unsur intrinsik. Ya, ada imaji, ada ini kata diksi, ada kata konkret. Karena tidak semua teori yang mengatakan ada imaji tadi sama kata konkret. Kalau Anda cari dalam teori intrinsik itu tidak semua para ahli itu mengemukakan unsur imaji dan kata konkret. Tapi tidak apa-apa, kita pahami dulu. Siapa yang sudah dapat? Bukan disuruh hafal, Anda cari dulu. Siapa yang sudah dapat? Sudah dapat siapa? Siapa yang sudah dapat? Dapat? Ya kamu suka ditunjuk-tunjuk. Kenapa enggak? Nanti jodoh juga ditunjuk orang ya? Oh enggak. Silakan apa? Imaji adalah penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu mengunggah imajinasi pembaca melalui pengindra. Itu pengertiannya. Yang lain? Kamu dapat apa? Kata konkret. Ya. Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan penyair untuk menggambarkan keadaan atau suasana batin dengan maksud membangkitkan imaji pembaca. Nah, ada kaitan tadi dengan imaji tadi. Kan berdekatan dia. Ada lagi? Siapa yang menjelaskan? Ada lagi? Siapa yang menjelaskan? Kamu menjelaskan? Dapat? Ayo, siapa menjelaskan? Iya, silakan. Iya, diksi. Diksi merupakan pemilihan dan penerapan kata dalam sebuah sajak atau puisi. Dalam pemilihan kata ini, pengarang harus memilih kata dengan komposisi dan rima serta rasa yang indah agar kata tersebut dapat memiliki makna tersendiri dan bisa membawa pembaca masuk ke dalam puisi dan mengerti akan pesan-pesan dari puisi tersebut. Itu diksi. Berarti udah ada 3 ya. Ada imaji, ada kata konkret, ada diksi. Ya. Udah paham enggak dengan 3 tadi? Kalau belum paham, cari lagi. Mungkin ada yang berbeda, ada yang bisa menambahkan atau menjelaskan. Silakan.
Ada? Iya. Yang dapat pintu siapa? Yang samping motor Meli. Yang di sini ya, depan pintu. Yang di bawah Nggak ada yang ya keren. yang sini. Yang situ. Hitam. Coba lihat. Coba lihat. Ada yang di luar enggak apa? Hondanya masukkan ke dalam. Itu mobil mau keluar. Oke. Coba cari arti kata imaji itu. Apa yang dimaksud dengan imaji itu? Kemudian arti kata konkret. Bukan definisi ya. Kamusnya gitu, arti kamusnya. Coba. Dapat? Ada yang dapat? Apa? Iya. Konkret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba dan sebagainya. Oke. Kalau imaji? Apa? Sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran. Sesuai yang dibayangkan dengan dalam pikiran. Oke. Jadi kita udah cari di kamus, kita udah pahami dalam teori supaya jelas dulu gitu. Nah, apa bedanya imaji dengan imajinasi? Apa? Imajinasi, daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angan atau menciptakan gambar, lukisan, karangan dan sebagainya, kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang, khayalan. Hayalan, ya. Hayalan. Sama atau beda dengan imaji? Coba. Sama atau beda? Sama. Benar? Ya. Nah, oke. Jadi saya jelaskan dulu ya. Ini keterkaitannya. Kenapa nanti kalau Anda baca teori unsur intrinsik pada beberapa buku, kata imaji itu tidak muncul. Kemudian kata apa juga tidak muncul. Kata konkret itu nggak muncul. Yang muncul itu adalah diksi. Ya, yang muncul itu adalah diksi. Bukan berarti tidak ada imaji. Dia menganggap itu sudah include pada diksi. Apa keterkaitannya? Nah, sesuatu yang dibayangkan itu namanya imaji. Untuk mewujudkan bayangan itu, ya, itu perlu namanya kata konkret. Untuk mencari kata konkret perlu adanya seleksi kata. Seleksi itulah dikatakan diksi. Ya, seleksi kata itu yang dikatakan dengan diksi. Nah, itu harus dipahami dulu. Jadi kalau misalnya ada teori tidak ada unsur mengatakan tidak menyebutkan unsur imaji dan kata konkret, sebetulnya sudah masuk kepada proses diksi. Jadi prosesnya itu diksi, seleksinya itu diksi. Kalau sesuatu yang masih dihayal, yang masih dalam pikiran itu imaji. Ya, bagaimana mewujudkan imaji itu? Sastrawan perlu memikirkan kata yang mendekati. Yang persis sama tidak mungkin. Karena itu ada yang mengatakan begini, sehebat apapun puisi itu,
dia tidak akan mungkin mewakili rasa. Ya, tidak mungkin mewakili rasa, tapi mendekati. Jadi perlu seleksi. Misalnya begini. Luka. Kalau Anda disayat dengan silet atau dicucuk dengan jarum pentul, masing-masing Anda katakanlah berdua orang ditusuk dengan jarum pentul. Pasti katanya dipilih sakit atau aduh. Ya, itu mewakili rasa. Tapi rasa dua-dua ini berbeda. Ada yang udah biasa kena suntik jarum, biasa aja, aduhnya enggak berapa. Tapi ada yang trauma, enggak pernah. Kan ada orang yang trauma enggak pernah suntiknya, dia belum kena jarum dia udah lari. Nah, itu kan lain rasa traumanya. Jadi karena itu saya katakan kata itu belum tentu bisa mewakili rasa secara utuh. Tapi sastrawan mencari, ya, melakukan seleksi yang namanya diksi, pilihan kata. Jadi beberapa alternatif. Kenapa? Untuk memilih kata itu tentu dicari kata yang pertama yang bersinonim. Bersinonim itu artinya kata itu kalau dalam ilmu morfologi itu ada kesamaan, ya, kesamaan arti. Padahal arti dalam kamus bisa sama, tapi dalam segi rasa berbeda. Secara kamus denotatif kita bisa melihat arti itu sama. Contoh saya katakan pada Anda kata ganti orang pertama. Ada kata saya, ada kata hamba, ada kata beta, ada kata aku. Tapi secara pragmatik kata itu sebetulnya ketika dimasukkan dalam teks beda. Bukan dari arti makna kamusnya, tapi makna rasanya yang berbeda. Paham itu? Nah, itu dulu yang dicari oleh sastrawan. Yang kedua, dia akan cari yang kalau tidak dapat, yang mendekati dengan hal itu. Yang punya makna konotasi yang luar biasa. Artinya multi tafsir. Ya, kata yang berkonotasi itu multi tafsir. Si A bisa menafsirkan begini, si B bisa menginterpretasikan begini. Semakin banyak makna kata itu, semakin bagus nuansanya. Kata Welek dalam teori sastra dikatakan bahasa susastra itu bagaikan diamond, bagaikan berlian. Jadi di sini tidak bercahaya, di sini tidak bercahaya. Semakin banyak sisi cahayanya itu semakin bagus. Semakin banyak makna yang diinterpretasikan orang itu semakin bagus. Gitu. Karena orang merasa memiliki kata itu, merasa keterwakilan makna itu dari perasaan dia. Sampai di situ paham? Paham enggak? Jadi saya kaitkan tadi 3 unsur. Kalau pertama tadi pertemuan ketiga kita bicarakan tentang tema, amanat, gaya, dan itu kan secara menyeluruh dari sastra kan itu harus ada unsur memang unsur ada. Hari ini kita tambah dulu 3. Yaitu ada imaji, ada diksi, ada kata konkret. Nah tadi kan ada kata konkret, katakan. Kata konkret itu yaitu kata yang menuntut indera kita. Ya, itu kata konkret itu menuntut indera kita. Tuntutannya, apakah penglihatan, apakah apa lagi? Iya. Jadi misalnya gini. Ada citra penglihatan misalnya, berarti yang mananya itu ditafsirkan lewat mata. Ya, dia kencang sekali misalnya. Bukan kencang itu dari pendengaran, tapi dari penglihatan. Itu dikatakan citraan dalam unsur, dalam gaya bahasa itu ada citraan. Dapat dipahami? Jadi boleh kita katakan 3 sama dengan kemarin saya katakan definisi tentang jenis kata ada 8, ada 10. Kalau kita pahami dia berkisar di situ saja. Nah, ini boleh katakan beda 3, boleh juga kita katakan cuma 1, yaitu diksi. Itu diksi. Kemudian apa lagi? Kita maju 2 lagi yaitu irama
dan rima. Irama dan rima. Nah, irama ini pada teori lama. Unsur intrinsik pada teori lama. Kenapa? Irama itu yang berpola, yang ada ketentuan irama itu pada puisi berpola. Pada puisi berpola, kayak pantun, syair, gurindam, ya, itu ada unsur iramanya. Karena sudah terpola dia. Sudah terpola. Polanya dari mana? Dari larinya, dari jumlah kata di lari teratur. Itu polanya. Sehingga dapat diikuti iramanya. Contoh, pada pantun, orang pasti menjatuhkan intonasi ucapan itu pada kata kedua dan kata terakhir. Mau dia Karmina, mau dia Talibun, mau dia pantun Pak Suntai, irama itu jatuhnya pada kata kedua dan kata terakhir. Gendang gendut, kata kedua. Tali kecapi. Kenyang perut, senanglah hati. Tidak mungkin orang katakan gendang gendut tali, tidak mungkin. Ya. Ya. Oke, mewakili Anda mudah-mudahan di jalan yang benar ya. Ya nanti kalau sampai di sana Pak Oki katakan tak ada tanda tangan, saya yang dicari, ditanyakan gitu. Baik, itu aja. Ada yang mau ditanyakan tentang irama? Nah, kalau Anda cari teori sekarang, setelah puisi dari zaman Khairil, puisi bebas, itu unsur irama itu tidak ada. Unsur intrinsik yang namanya irama itu tidak ada. Apakah puisi itu tidak ada irama? Ada, cuma tidak ada ketentuannya model iramanya. Seperti syair. Langgamnya kalau kata orang Melayu, tidak ada langgamnya. Ya, orang baca puisi kan terserah mau dia mendayu-dayu, mau dia berteriak-teriak, tidak ada standarisasinya. Karena itu irama itu bukan jadi satu persyaratan. Karena itu irama itu keluar dari unsur intrinsik pada puisi yang baru, yang bebas, yang tidak berpola. Jadi yang tidak berpola. Jadi kalau Anda lihat, Pak, ini tiba-tiba ada teori di sini ada irama, di sini kok nggak ada. Nah, di sana letak terjadinya perubahan itu. Jadi kalau begitu, kita bisa mengatakan salah satu yang dibebaskan oleh Khairil itu adalah irama puisi. Ya, di samping pola baris itu irama puisi atau irama dalam membaca puisi itu dibebaskan oleh Khairil. Jadi kita tahu kan Khairil itu tokoh puisi bebas, membebaskan segala aturan dari pola larik, pola rima, termasuk pola irama. Tapi kalau kita bicara tentang puisi berpola, pasti iramanya ada. Ya mau dibuat sekarang, mau tidak, pasti ada iramanya. Nah, apa keuntungannya? Irama itu mengikat lari. Jadi kalau kita ngerti dengan iramanya, kita bisa mengubah larinya. Walaupun puisi itu, lagu itu baru diciptakan. Misalnya, ya, lagu yang lagi trennya di TikTok, di Snack, di YouTube. Cikini kegondang ria, kan itu. Nah, irama itu kalau kita paham, kita tinggal tukar dengan lirik. Ya, kita tinggal tukar, kan banyak sekarang ditukar orang untuk nuansa politik, jadi partai, namanya partai, bisa. Tapi irama yang dipakai itu yang dipakai. Itu buktinya bahwa irama itu mengikat. Nah, kalau Anda lihat tadi dia mengubah, orang-orang mengubah itu lirik itu, aturannya pasti diaturnya sama dengan yang aslinya. Jumlah suku katanya, model rimanya, ya, sama. Gitu. Baik,
yang terakhir yang kita bicara hari ini bukan terakhir ya, hari ini yang mau kita bicarakan tuh yaitu unsur rima. Unsur rima. Unsur rima itu yaitu unsur yang dikatakan namanya lagi saja, rima. Ya. Unsur rima. Rima itu pola bunyi, bukan kesamaan bunyi. Ya. Ini harus beda. Kesamaan bunyi seolah-olah bunyi sama. A, B kan tidak betul sama. A dengan B kan tidak sama. Tapi yang tepatnya adalah pola bunyi. Bunyi itu berpola. Pola bunyi. Yang lazim pada pola bunyi akhir, orang melihat pada pola bunyi akhir. Padahal rima itu pola bunyinya bisa saja terletak di awal, bisa saja di tengah, bisa saja di akhir. Ya, tidak harus di akhir. Tidak harus saya katakan. Nah, pola bunyi itu, kalau bunyi akhirnya, itu ada 4 pola. Yang pertama polanya sama, dikatakan rima serangkai, atau dibuat simbol bunyinya AAAA, atau BBBB, atau CCCC. Kenapa saya katakan begitu? Jangan pegang AAA Pak, kalau BBBB gimana? Ya sama. Sama. Anda mau menggunakan huruf akhirnya saja, misalnya bunyinya K terakhirnya. Pak, ini KKKK Pak, bukan AA. Ya betul. Nah, ini untuk memahami konsep tadi. Yang dikatakan AA itu adalah simbol bunyi. Simbol bunyi itu. Anda boleh kode dengan yang lain misalnya. Itu kan untuk praktisi saja. Jangan nanti ada anak-anak yang menanyakan, Anda bingung menjawabnya. Katanya Pak rima AA, tapi akhirnya ini bukan AA. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Jadi yang disebut A itu simbolnya, mengingatkan bunyinya. Bunyi pertama ditandai dengan huruf A. Bunyi yang kedua muncul ditandai dengan huruf B. Begitu. Tapi kalau bunyi kedua muncul itu sama dengan yang pertama, berarti tetap disimbolkan A. Jadi dikatakan serangkai, kebetulan bunyi akhir itu sama semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bunyi yang dikatakan itu bersilang. Ya, AB, bersilang dia. Ada selanya. Ya, bunyi A, bukan bunyi A, simbol bunyi A, muncul simbol bunyi yang lain B, kembali lagi ke simbol bunyi A dan begitu B. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunyi simbol ya yang kembar. AA arti sama dan BB. Itu dikatakan rima kembar. Rima kembar. Dan terakhir dikatakan rima berpeluk. Ada juga yang mengatakan rima itu rima kurung boleh, terserah kita lah. Yang paling populer itu dikatakan rima berpeluk, yaitu AB, BA. Itu yang penting dulu diketahui, ya. Pola bunyi akhir itu. Maunya pola itu hanya satu huruf yang sama, atau satu suku kata yang sama, atau satu kata yang sama, orang melihat bunyi akhirnya. Memang kalau dia hanya tingkatnya satu huruf yang sama, ya berbeda dengan satu suku kata yang sama. Berbeda. Kalau satu suku kata yang sama, orang katakan rima paruh, separuh. Kalau kata yang sama, ada yang katakan rima jenuh atau rima penuh. Jadi satu kata itu di akhir sama. Ya, tapi kenyataannya rima itu bukan hanya terletak pada akhir bait. Dapat juga pola yang sama kita jumpai di tengah bait dan di awal bait. Tinggal namanya aja yang berbeda. Ya, padahal polanya sama. Tergantung teori Anda baca. Tergantung teori Anda baca. Ada yang mengatakan di tengah itu menggunakan istilah rima tegak. Ya, karena dia mungkin di tengah dikatakan tegak. Tapi polanya, pola rima itu sama. Jadi pola itu ada yang serangkai, ada yang bersilang, ada yang berpeluk, ada yang kembar. Ada yang dia cuma satu huruf yang akhir yang sama,
ada yang dia satu suku kata yang sama, ada yang kata yang sama di awalnya. Kalau misalnya di awal misalnya kita mendengar namanya istilahnya sama, kita mendengar istilah rima repetisi, pengulangan. Itu kata yang diulang. Gitu, repetisi namanya. Padahal kalau di akhir kok tidak ada repetisi namanya. Itu tadi berdasarkan letaknya saja, tapi polanya sama. Itu pahami dulu. Ya, itu Anda pahami dulu tentang rima itu. Sampai situ bisa dipahami?